wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina kanu 'alal kafirina asyidda wa fima bainahum ruhama amma ba'd. Yang sangat saya hormati, saya takdimi Kepala Desa Bajul Mati beserta ibu dan semua perangkat desa, mudah-mudahan semakin dijaga oleh Allah, diselamatkan dari mara bahaya, dipanjangkan umurnya, menjadi pemimpin yang amanah, membawa Bajul Mati ke depan lebih maju. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati, saya banggakan, yang sama-sama kita muliakan pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama anak cabang Wongsorjo yang tadi telah ngasih sambutan. Mugi-mugi beliau juga disehatkan oleh Allah dalam membawa Muslimat Wongsorjo ke depan lebih maju, lebih istiqomah. Amin Allahumma amin. Ketua ranting yang hadir sekecamatan Wongsorjo, Ketua Fatayat, adik-adik Fatayat, alhamdulillah, mugi-mugi kedepannya lebih kompak lagi, karena yang namanya muslimat makin hari makin tua, Fatayat akan menggantikan muslimat ke depan. Mugi-mugi terus maju kompak membawa barokah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu semua yang hadir, alhamdulillah pada hari ini kula kale panjenengan telah diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hidayah. Kenikmatan yang luar biasa yang patut kita syukuri, bukan hanya nikmat uang, nikmat makan, tapi nikmat ala waridatil qulub, atas datangnya hati khusyuk kembali kepada Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Panjenengan semua yang hadir pada saat ini, semua pilihan Allah untuk duduk di salah satu kebun-kebunan surga. Mudah-mudahan menjadi pelantara kula kali panjenengan masuk surganya Allah. Amin Allahumma amin. Panjenengan semua kalau tidak dipilih oleh Allah hari ini untuk duduk di sini di majelis taklim, maka tidak akan pernah ada kemampuan untuk duduk. Karena apa? Kula kali panjenengan dipimpin, dididik, diajari, dinasehati, tapi kalau tidak mendapat hidayah dari Allah, tidak akan mampu melaksanakan perintahnya Gusti. Maka alhamdulillah kita semua sekarang bisa berkumpul di majelis taklim, tepatnya di Balai Desa Bajul Mati. Mugi-mugi nantinya mendapat ilmu yang manfaat barokah, punya dzurriyyah sholihin sholihat. Mudah-mudahan pahala ngaji kita kali ini semua oleh Allah akan dinyampaikan pahalanya kepada bengesepo kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan diampuni semua dosanya, dilapangkan kuburnya. Amin Allahumma amin. Rahmat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, karena ini sesuai dengan tema adalah halal bihalal. Halal bihalal ini Arab yang di Arab sendiri tidak ada. Bahasa Arab yang di Indonesiakan, yang ngerti maksudnya hanya orang Indonesia. Halalun bihalalin, halal bihalal. Apa maksudnya? Yang kemarin atau karan saling ngosok, saling nek-nek, sekarang maaf memaafkan setelah kula kali panjenengan melewati madrasah puasa. Sudah puasa semua Bu? Bu Ibu apa saja? Apa seseka emak? Pasah tak ngakan bentak
Keng moga-moga lah sekut dijelaskan bisa melaksanakan puasa juga melawan hawa nafsu. Manter eterema setelah puasa kita. Amin Allahumma. Puasa diterima atau tidak tergantung baik puasanya atau tidak ibadah kula kali panjenengan setelah puasa. Men marepasaan jan coba kelakona berarti puasanya car kelacer. Men mare telas jan bejeng muslimat jan cakang selampe jan lampe sebaik sajan baik berarti puasanya hasil. Nah ini kan kadang-kadang pikir sekarang mare telas jan sarah apa jan tambeng apa saja rajin sholat ibadah lainnya apa makin parah. Anak makin taat kepada orang tua, istri makin baik kepada suami, suami makin sayang kepada istri, apa makin parah. Nah ini kan. Jadi puasa kita bisa dilihat sekarang setelah melaksanakan puasa. Kemudian setelah melewati puasa kula kali panjenengan pas Idul Fitri kita harus memaafkan karena tidak sempat kula kali panjenengan saling berkunjung, maka sekarang banyak yang berkunjung melalui dunia maya. Lebat napa Bu? Minal aidin wal faizin. Aduh memuka HP etina apa jam saja ratusan ya minal aidin wal faizin. Silaturahim posak lebat HP. Nah, maka dari mereka kula kali panjenengan banyak yang tidak sempat kemarin silaturahim bil ajsad dengan badan, hanya silaturahim lewat dunia maya. Hari ini kita punya kenikmatan besar, Allah menakdirkan kula kali panjenengan berhalal bihalal dengan silaturahim, silatul arham wal ajsad wal arwah. Artinya roh kita sekarang silaturahim, tangan berjabatan tangan, badan saling berdekatan. Alhamdulillah. Banyak beri saya tak sempat Bu, banyak saya tak sempat. Banyak saya tak sempat. Mereka sudah saling berkunjung semua nopo botan? Botan nggih? Pada maka sana kumek tak sempat tarkon empian. Mila namangken minal aidin wal faizin kullu ami wa antum bi khair. Amin Allahumma. Jung seporaan nggih Bu nggih. Meskipun kula kali panjenengan kemarin hanya bisa silaturahmi melalui arwah, hanya ronah silaturahim. Adesatnya bade bungkon nah kadang dia setah bade pasir putih untuk memaafkan kalau lebat HP nyaman lebat HP kadang ngetik bayi nyuruh tak cung seporaan bade saya sepora kalau lebat telepon bade lebat tolesan dari kancane pakai rem sebenyak bade tak bade sekali kan bodoh minal aidin wal faizin dari kancane pedetik sekecamatan sekabupaten Banyuwangi. Tau sa ngetik pole, tau sa etan. Cokok lebat HP. Apa cukup? Tidak, tidak cukup. Kita harus silaturahim. Tidak cukup dengan roh kita, maka harus dengan jasad kita. Sekarang kula kali panjenengan diberi kesempatan oleh Allah silaturahim dengan jasad, tanang, roh, jasad kita bersatu. Moga-moga terasa kompol punya akhirat. Untuk saling maaf memaafkan. Kenapa harus saling maaf memaafkan? Nah ini perlu diperhatikan. Allah tidak akan memaafkan kula kali panjenengan kalau kita masih memutuskan tali persaudaraan, yakni ki ataukah ki soker bada si amu bada tak bada datang makin orang
Allah taknya pora istighfar mengkindi tu sahakul adami anak ngadupok ke Allah maka istighfar ke embun ke kebaik pesapian tak sepora setretan ki atau karan Allah taknya pora karena Rasulullah sudah bersabda la yadkhulul jannah qati'ur rahim tidak akan masuk surga la yadkhulu tak bekal masuk nikah fi'il mudhari la yadkhulu dakhala yadkhulu mudhari itu zamannya dua hal dan mustakbal zaman yang akan datang karena ki odi beditunya maka zamannya mustakbal la yadkhulu tak bekal masuk al jannah tada surga siapa yang tidak akan masuk surga kata Rasulullah qati'ur rahim orang yang memutuskan tali persau se atau karan di tre tanah kok tak jepur aja ada tak masuk surga ambu siapa sekelakuan taknya poraan diria siapa yang sering tidak memaafkan kesalahan orang lain punya penyebabnya apa? Ada sebab melang kula mangke bekan nerangaki kesampian saja kalau kita ingin saling maaf memaafkan dan hati kita tidak akan nek-nek onek nek bu mak letak berkepanjangan pekile dalam hati kerjakan 4 hal lakukan berapa hal bu? 4 lakukan 4 hal catat lakukan 4 hal ini judul kali ini lakukan 4 hal 2 hal harus diingat 2 hal harus diingat 2 hal harus dilupakan nih kan kalau ingin kita saling maaf memaafkan dan terus kelakuan kita baik dan baik lakukan 4 hal 2 hal wajib kita lupakan 2 hal wajib kita ingat Nikah, saya bahas sama 2 hal harus kita lupakan 2 hal harus kita ingat 2 hal diingat 2 hal dilupakan 4 hal harus kita lakukan baru kita bisa menata hati dengan baik. Yang pertama, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Artinya apa? Lek kula kalian panjenengan selalu mengingat kebaikan kita kepada orang lain, maka cenderung dalam hati orang tersebut menuntut balesan. Kita pagi engkau lambe marah jeruah takar dutron seberang les bales nakan ko apa aro pentai ko beda tak beda senganika di olena ngosok le olena tidak ikhlas. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Ane kadang-kadang mau dijumber biasanya saya tak gelem melupakan kebaikan abah kepada orang lain mau dijumber. Biasanya tim sukses apa bae lah make tim sukses nang selamatan pak arwah kok sing ngosong setia tak enak kan kok beda tak beda sing dia tak remare jadi tak ikhlas. Jangan pernah mengingat kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Tenang Odin. Orang yang telah kita berbuat baik kepada orang tersebut, membalas atau tidak, ingat atau tidak, urusannya Gusti. Sudah lupakan. Kebaikan yang kita tanam tidak akan pernah kehapus. Apa yang kita tanam akan berkembang, dia tetap berkembang, berbuah. Kita akan metik buahnya. Lupakan semua kebaikan kita.
Contoh, Bumat ater panjang ajam ke Budi. Budi males jagalan, kebentar apa saya kebentar. Engkau abri panggung ajong raja masa bener sekali ya itu. Engkau beri arwah siapa lo? Dulu dia waktu manten anak-anaknya, saya itu naruh uang 500.000, beras 1 karung, masa dibalas ini? Kalau ini berguna 3 kilo, aku udah tertibu letak. Ayo, tak banyak nih kan? Tak tenang, Odin. Akhirnya bukan maaf memaafkan, saya pelanjang amarah. Makanya nomor 1, lupakan kebaikan kita pada orang lain. Jangan kengak. Biar ngosong, misal sekolah seumpama ngosong kepala desa, ngosong DPR, ngosong bupati, ngosong Pak Camat, DPR tak engak kabian sudah aja engak. Tapi sebaik-baiknya orang yang diusung tidak akan pernah lupa ke yang menjadi penantara mereka. Tapi urusan dia. Melana nomor 1, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Jangan nuntut beres. Kita berbuat sesuatu ikhlas karena Allah. Ini nomor 1, mentera tenangan, mentera memaafkan, biar mudah memaafkan. Nomor 2, kan 2 hal yang harus kita ingat, yang harus kita lupakan. 2 hal harus dilupakan. Nomor 2, lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Lupakan kesalahan orang lain kepada kita, baru tenang. Selama kita mengingat kesalahan orang lain, kita tidak akan tenang hidupnya. Kan selalu ingat. Kadang-kadang minta sepora ya, bernyepora lek keluar. Nyepora kok yu, mencelolok pakai lembut segolin kok tak bisa yu. Enggak kok ikut. Beda sengaja. Tenang apa tak tenang Odin? Tak tenang. Hidupnya tidak tenang. Beki ayat itu di Budi. Nah ini kan, ya kan? Hidupnya tidak tenang. Makanya yang nomor 2, lupakan kesalahan orang lain kepada kita, baru tenang Odin. Doa paling mudah diijabah. Ingat, doa jalan tol menuju diijabah apabila kulo kali panjenengan mendoakan orang yang bolim kepada kita. Ayo, repot ya. Kulo pernah nyorot doaki, tak bisa bolim kaki nani doaki, kelancar cikena sekolah tubuh, mai doaki nani jauh tinggi ke gulai kuah. Padahal dengan mendoakan orang tersebut, panjenengan jalan tol menuju diterima doanya. Dari mana doanya? Dengarkan. Ada orang nama Zaid boling ke panjenengan. Panjenengan mendoakan, ya Allah, Zaid mudah-mudahan lancar rezekinya, ampunilah dosa-dosanya ya Allah, berilah hidayat kepadanya ya Allah, jadikan orang yang baik dunia akhirat. Detik itu juga yang mengembalikan doa panjenengan ke panjenengan adalah malaikat. Amin kata malaikat. Dalam tol menuju sampian teka hajat. Jadi doa sampian itu bukan untuk Zaid. Panjenengan doakan Zaid urusannya Allah, tapi doa terbaik itu kembali ke panjenengan. Jadi kalau ingin doa mudah diijabah, kita doakan semua orang yang menyakiti kita. Ayo, karena ada nembi yang coba sakit maki doa lagi ya. Berarti dalam hati kita masih ada qati'ur rahim dan sifat dendam. Itu sangat dilarang oleh Gusti. Menempian mampu sudah memerangi nikah, nyaman tuh akhirat. Ayo sekarang jawab dengan jujur. Jenengan semua doanya pingin cepat diijabah oleh Allah napa boten? Pengen mustajab napa boten? Kuncinya niki berat memang. Kenapa berat? Karena jihad paling besar adalah
memerangi nafsu diri sendiri. Sehingga Rasulullah bersabda, afdalul jihad ayyujahidar rajulu nafsahu wa hawahu. Paling utamanya jihad, paling utamanya perang adalah memerangi nafsu diri sendiri. Berat. Tapi perang yang paling afdal. Kuncinya lek panjenengan malah nanti memang doanya tembus diijabah oleh Allah, jenengan akan mampu memerangi nafsu yang di dalam hati selalu ngajak kebencian kepada orang lain. Inilah manfaat halal bihalal. Jadi nomor 2, lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Belajar gitu ge. Insya Allah lek panjenengan dapat hidayah, tidak ada yang berat. Bagaimana Nyai ingin selalu dapat hidayah? Jangan pernah berhenti berdoa, minimal baca doa kunut. Allahumma do Allah ihdi aparange petotu ajunan nada aktin stage nyon petotu ke Allah. Bahkan nyampe ihdi ge Allahumma hdina fi man hadait diulang-ulang. Apa hanya waktu sholat subuh? Tidak, Bu. Tiap waktu. Mbiang mandi anak tambeng pengko, sekolah lagi. Mbiang ngalah ae, maca ki doa kunut mbiang. Allahumma hdina, Allahumma hdina, Allahumma hdina. Maknanya ya Allah, parengin petotu aktina ban anak aktina saja masih lagi nikah sebut. Akati ajudan apareng petotu dak seteja saya parengin petotu. Allahumma hdina, Allahumma hdina, Allahumma hdina fi man hadait. Wa'afina fi man afait. Manti mentah apal sebrung sepurung serepot sudah macam itu aku no. Seropaki ke ae baca ki Fatihah bagi ke anak. Menpun oleh petotu berniat ngerjakan jelek seperti apapun sudah baik konsepnya tidak akan terjadi. Pon oleh hidayah dari Gusti Allah. Ini yang harus kita pegangi perlu lupa. Nomor setong melupakan apa Bu? Kebaikan kita kepada orang. Jangan pernah nuntut les-beles dari manusia. Nomor 2, lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Jangan kadang-kadang yuk gelak mas kemacam meta sepora ke bando yuk. Si iya lek kok nyepo lagi tak oleh menengah tang atele kok lambo si pada iya itu ayo pada tak pada sekalian coran pengalaman kabri nekah halal bihalal jangan ngengain kesalahan orang lain biarlah doaki Fatihah mintaki sepora ke Allah mintaki sepora ke Allah mantar kuleban sampian dan orang tersebut selamat itunya sampai melana di kitab Nasaihul Ibad. Kalau di Jember ini biasa dikaji di BNN Bunyai Nusantara Taman. Kemudian di halaman kedua di situ Rasulullah bersabda, barang siapa ingin mati husnul khotimah maka antara sholat qobliyata subhi dan sholat subuh aten marebet qobliyata subhi aweret lai-lailan tayayo koyu misal Pak Prosektor pas doa nikah waris husnul khotimah apa? Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma fat ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma fir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan rahmatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Kenapa mereka waris husnul khotimah? Makna ada makna kabar dibi. Allahumma Allah ifir nyepora ajunan li ummati Muhammad dan umat Muhammad. Jadi doanya mendoakan semua umat Muhammad. Lah, mana untuk abah?
ketika kula kali panjenengan mendoakan orang lain, satu jadi sedekah kita kepada orang lain. Sedekah nih ketak kotu pese, lebar doa kebaikan, senyum pun jadi sedekah. Kemudian kula kali panjenengan pagi-pagi sudah beramal baik untuk orang lain, maka kebaikan-kebaikan tersebut sejumlah yang kita doakan kembali kepada kita. Neka eka waris matena husnul khotimah. Kalau mau mengamalkan fotokopi, Jember muslimat biasa pon fotokopi itu mau mudah. Jadi apa? Di situ menandakan kalau kalian panjenengan sangat besar manfaatnya mendoakan orang lain. Mendoa buat tibi atau sahoro pinter kapi. Mana bunyian saya pinter pun saya baca. Saya baca 2 meter. Saya pinter 10 meter. Mungkin apa lagi? Kadang kita macam, lo kan minta lah selangi. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Allah. Abdi nyon tak hajat, nyon fortun, nyon montor, nyon alfa disebut kapi. Nyon manto sebaik. Wah ini tenan yang sebaik. Pada orang yang alako kepakades oleh 2 hari minta bajaran 3 bulan. Tak beri pakades. Kayak gula banmian kadang tak sadar. Jetlah kau nak Allah hanya sedikit, mintanya sejagat. Nah ini kamu. Jadi kalau ingin hati kita bersih, tak nak ngonek, napa janji buruk? Lupakan 2 hal. Pertama, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Yang kedua, lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Jangan enak-enak. Inilah beri pada remah sudah sepora bela pada Allah. Tahu salah je. Kau kadang pada senas mana sen? Yu apa le? Kota nang pada tak orang nak bon bagi bepar. Yu buku. Kau berapa kuat. Jadi padanya mana? Sudah tahu salah je. Alhamdulillah le. Kok tak ngocak sudah. Lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Kalau pribadi harus paham bu, kalau pribadi, tapi kalau hukum pada orang yang memporak-porandakan syariat NU seumpama kita harus maju untuk membela agamanya Gusti Allah. Bodoh yang bojong hilang-hilang orang berat mengkinika. Hukum kita harus berani. Makanya dari perangai sahabat yang 4 ini harus kita perhatikan. Ada perangai Abu Bakar, ada perangai Umar bin Khattab, ada perangai Utsman bin Affan, ada perangai Ali bin Abi Thalib. Ini harus kita ambil hikmah untuk kehidupan kita sehari-hari. Ini kedua. Kemudian yang dua hal yang harus selalu kita ingat. Ya kan? Berapa bu? 2 hal yang harus kita ingat. 1, harus ingat terus dan diingat. Apa? Ingatlah kebaikan orang lain kepada kita. Jangan pernah kita melupakan kebaikan orang lain. Jangan pernah melupakan jasa kedua orang tua. Jangan pernah melupakan jasa suami. Jangan pernah melupakan jasa tetangga. Jangan pernah melupakan semua kebaikan dari RT, RW, kades semuanya kepada kita. Kalau kita selalu mengingat kebaikan orang lain kepada kita, apa yang ada dalam hati kita? Ingin membalas lebih baik. Tapi apa yang sering terjadi? Apa Jember? Kadang-kadang orang baik kepada kita, salah 1 kali, aduh laknatnya minta ampun. Ada tak betul sekali kah? Kadang-kadang maaf kaum istri suaminya baik 10 tahun, salah 1 kali, abang ada raja buguna elang 10 tahun gini bangki. Kadang bukan 10 tahun 20 tahun dia baik, 1 kali berbuat kesalahan tidak ada ampun baginya. Betul tak betul sekali kah? Belum tergolong orang yang mendapat hidayah.
namanya muslimat tapi akhlaknya belum muslimat. Muslimat kan wanita yang selamat, belum. Jadi harus ingat, nomor satu yang harus kita ingat, kenapa Bu? Guru, yang harus kita ingat kebaikan orang lain kepada kita. Ingat terus, harus diingat, biar kita ada kesalahan dari orang tersebut, tapi itu buang impian masih lebih banyak baiknya. Lupakanlah kesalahan tersebut. Ingat kan? Nomor dua, kita harus ingat kesalahan kita kepada orang lain. Jangan pernah dilupakan. Kita harus ingat kesalahan kita kepada orang lain. Saya pernah berbuat salah kepada si A. Bagaimana cara Allah akan mengampuni dosa saya, dan bagaimana agar Allah selalu menyenangkan kehidupan dia yang pernah saya buat salah kepada dia. Maka yang ada dalam hati kita hanya ingin memperbaiki dan memperbaiki, berbaik dan seterusnya. Apabila kita selalu mengingat kesalahan kita kepada orang lain, sebaliknya kita jangan pernah melupakan kebaikan orang lain kepada kita. Jangan selalu mengingat kesalahan kita kepada orang lain. Tentram hati kita, tak kira bedenak ngonek. Mereka kelihatannya ilmu sepele, tapi inilah praktek di keseharian kehidupan kita. Orang atau karan bikmada jemalau, penyebabnya adalah dia lupa kalau orang seetokaran pernah berbuat baik kepada kita. Kadang kita lupa kalau dia pernah berbuat baik kepada kita. Kita lupa kalau kita pernah menyakiti dia. Itu penyebabnya. Sangat dasar sekali. Jadi tenangnya kehidupan kita sehari-hari, lakukan 4 hal tadi. 2 selalu kita lupakan, yang 2 harus selalu kita ingat. Insya Allah tenang. Kalau sudah tenang, maka tumbuhlah dalam hati kita akan selalu memaafkan. Karena apa? Allah selalu memaafkan kula kale panjenengan. Sebesar apapun dosa kita, Allah selalu mengampuni, dan Allah menunggu tobat kita. Tiap malam Allah menyerukan panggilannya, tapi yang dipanggil bening nyaut, malah pakun malak. Jam 1:03 malam Allah memanggil-manggil, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ujibu, kata Allah, ujibu, ajaba, yujibu, mutakalim wahdahnya ujibu. Jadi dari madi ajaba yujibu, mutakalim wahdahnya ujibu. Ujibu nyambadani sengkok jabun Allah, ujibu nerema sengkok nyambadani sengkok dakwatad da'i anak orang sadu'a. Orang sadu'a setiap bingko teremah jabun Allah. Engkau nerema, engkau bakal beri, aku akan menerima, aku akan memberi dan mengijabah doanya orang yang berdoa. Seerak-orak teh seetare malak dari 1/3 malam. Coba bayangkan, pas napa jabun Allah masih melanjutkan, falyastajibuli, maka nyampaikan naban kapi wahai orang bajul mati, nyaut menkolok-kolokan jabun Allah, saoten menekok nare, tapi seetare tak nyaut, bulaku buru mangkat dan malaikat demaah entar akasap kasep malam etare tak nyaut. Demak aban lecong kan malaikat, demak ben bing. Etare bi Allah 1/3 malam wahai orang bajul mati, orang wong sorjo,
Apa yang akan kalian minta aku akan beri, kata Allah. Kalau mau minta rezeki aku akan mudahkan rezekimu. Kalau ingin minta maaf aku akan ampuni dosa-dosamu. Kalau ingin minta dzurriyyah sholihin sholihat akan aku kabulkan. Seetare tak nyaho, tapi Allah maha pengampun, Allah maha penghapus dosa. Malam tak nyaho deki etare boleh, du malam tak nyaho telo malam etare boleh. Coba tebak kampian, ampian nare seseorang ini beri yolok tanda, du malam na yolok tanda, telo malam tanda. Kira-kira 4 hari akan datang panjenengan mau manggil lagi nopo boten? Ada ngelek yang lain. Pas datang orang minta kok yuban bari tanda ini bagi yang lain juga. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah selalu mengabulkan doa kita. Minta maaf seperti apapun dosa kita diampuni oleh Allah. Allah sudah berjanji akan selalu mengampuni dosa-dosa kula kali panjenengan. Maka dari itu kalau kita peka, Allah saja maha kita besar, punya dosa besar, durhaka, Allah mesti mengampuni. Apalagi saya cuma disakiti 1 jam 2 jam oleh si dia, maka saya malu kepada Allah kalau tidak mengampuni. Lah nih kesebentar dulu. Tapi sebenarnya benih 1 kali disakiti seumur hidup anak-anak. Nah, kenapa ada orang seperti itu? Lah nih Bu, kita harus kembali pada diri kita. Kenapa? Allah menciptakan tempat untuk makhluknya 2 tempat. 1 makhluk dilahirkan memang dicap menjadi penghuni surga. 1 makhluk diciptakan siapkan untuk penghuni neraka. Tapi kula kali panjenengan disuruh milih, harus milih jalan ke surga, harus milih masuk surga dengan rahmatnya Gusti. Makanya jangan putus asa. Pelacur kelas kakap pun penipu besar, kalau dia mau bertobat Allah akan ampuni dosa-dosa kita semua. Amin Allahumma. Jangan pernah putus asa. Tapi Allah tidak akan memaafkan kula kali panjenengan kalau masih punya masalah hakul adami. Mangkana cek panggem baitu saben tetangga, cek panggem baitu saben pada Islam mah yuk jung seporaan, jung maaf memaafkan. Ngalah bukan berarti kalah. Kakek ngain mentera muljae itunya sampai Allah itu maha dermawan Bu. Allah maha lambat kalebat. Kula terus terang, mungkin panjenengan banyak yang tidak tahu. Saya dulu pamit bulan apa? Januari Januari saya pamit, Februari prei muslimat Kamis Wage karena saya posisi di Mekah. Saya berangkat Januari 27, pulang Februari tanggal 14. Nyampe rumah Bu, saya pengajian siang malam hanya istirahat 1 hari pertama, sering kurang sehat. Saya di Mekah sehat. Ditanya oleh saudara-saudara, "Nyi, yu Ramadan puasa kantong?" "Tero boleh." Kok tero pasadina? Kayak mikir ki ngase tak ada jelek ya. Tapi kok tero. Tapi di depan Baitullah saya matur sama Allah, "Ya Allah, saya ingin puasa di sini bersama keluarga. Kabulkan ya Rob." Kan Bu. Tapi pandangan lahiriah saya tidak punya. Saya bisa berangkat atau tidak? Saya menipis, kok bisa mangkat apa enggak? Enggak beker. Tapi kok terapa saya Mekah? Kayak matur toh ke Allah. Allah lambat Bu, Allah dermawan. Ternyata alhamdulillah begitu pulang 1 minggu saya kurang sehat. Dapat 15, dapat di rumah sekitar 8 hari. Duduk sendirian nangis dulu Bu. Nangis terong ke Mekah. Kok mak sekut sakit, dekik kok tak dapat pasaan tahun datang. Pas tak apa saya Mekah boleh pernyuunan ki selangi. Kita amada doa ki nak foto ben santri alumni kenalan semua. Ya Allah, saya ingin puasa di Mekah.
tak mator ke kiai terus terang nelpon ke travel, Pak saya carikan tiket tanggal 3 Maret berangkat dari rumah tanggal 2 Maret 2 Ramadan yang submit Surabaya Madinah. Kok mendadak Nyai kan travel kan sudah kurang 11 hari 2 Maret, pokoknya saya ingin di tanggal itu. Kok mendadak, kok tak bilang kemarin ini tiketnya sudah kejual semua. Ya pinginnya mendadak kan. Enggak dengan yang pingin Nyai saya yang bingung kan tukang tiket. Pokoknya saya minta 2 Maret, tak tahu wes gimana caranya. Akhirnya sampai semua rapat Nyai 2 hari nggih. Iya, tak mator ke kiai itu. On. Begitu 2 hari nelpon boleh. Alhamdulillah Nyai ini ada di tiket itu 41 seat. Tapi 1 seat jatahnya TL. Jenengan mau meskipun bukan jemaah jenengan harus jadi TL. Artinya jenengan harus satu hotel dengan orang yang 40. Jenengan tidak boleh pakai VIP di depan hotelnya, harus ngikutin mereka. Karena nama jenengan ada di ID card mereka. Iya ada apa-apa. Ada Ramadan saya sering di masjid catur. Wis nemu tiket setong Bu. Nyari anu lah SMS ke kiai berpulanceng lah Bu. Abdin ring-ringen teko pas dateng tak ada pak ke Mekah boleh abdin apa saya Mekah nyon ridon seborang lah jan silahkan jan kiai mulah izin oleh izin nemu tiket tapi tak terima di Allah ya Allah diterima mangkat dari laki saya ingin berangkat sama keluarga tak sama jemaah berdua kro berdua ingin fokus di masjid kan Bu lebu Allah kayak lambat perjalanan nyetor paspor kurang 5 hari maka ke Surabaya ada pak kaptol travel nelpon Nyai ada tiket runtuh 1 ada yang ngunduh barangkali mau disin alhamdulillah dah nelpon kiai kiai pada kata kak pasaan mangkaki betul lah kau tuh mangkat engki waduh bontin bontos saja mau apa ngajak seret-seret tinta bin anak waduh engki pon kere makin kere buat HP kere semua persyaratan lewat HP menjalani lancar lem are kiai proses alhamdulillah mangkat berdua. Alhamdulillah nangis deh Pak ke Mekah aku mau lebu ben malam jalan mulai bikin menjumat kol sangat pagi lah mangkat bajang kol setong bayangan kidohun tak ngajak orang tak mampu cari kol sangat pagi dari duha sampai duhun kan orang tak kelah sejukemi sejukentok kan angkat berdua romasa Allah sangat dermawan Allah sangat menerima doa Allah sangat menuruti semua kemauan hambanya selama tidak melanggar dengan syariat. Hela dari nikah kunci utama adalah perbanyaklah mendoakan orang lain utamanya orang yang dolim kepada kita dendam ya mentero tanya kunci nempian paham ibu terus tak terus teka hajat jadi kula yakin bukan doa saya yang hebat saya masih nakal ibadah oleh berol karena doa aki orang yang didoakan paham jadi dendam kepada siapapun perbanyaklah mendoakan orang lain utamanya umat Nabi Muhammad. Januari saya pamit ke jenengan kemarin waktu mau berangkat saya hanya berangkat dengan anak saya 1 tapi Bu ku letak putus asa tengah malam ngomel ke Allah nak ini ya Allah mai paring ning setong abdina terus saja anak abdina ya Allah terus saja anak abdina secara lahiriah ku lebu yang Januari ngajak anak saya 2 ku letak bengal kecuali maunya sendiri karena saya nomor 2 anakku terus terang sekolah nabak gelap saya nomor 3 bak manja ketika tubi lah kena aku letak bengal kecuali maunya sendiri dilala kuna mangkat ke sorbe jangan kibur nyetor paspor ambu berjalan buka kon anak terus belinggo kuna pamit engkau mangkat ya ngajak embaan karena abana tak norok manabdu na burung busaat tak norok tetingkok ketibi nang VIP kamera engkau tidak bareng tetingkok ngajak embaan pas jawab anak guna sebungso Abdin nanti pesemi mata ia cek di ajunata. Bagaimana dia menolak? Norok ber, tanpa lagi nak. Kita apa-apa. Norok lah Bu. Jadi telepon ke travel, tiket tak ada. Lemalam di bulan selajuan. Dah habis sudah Nyai. Pokoknya saya minta 2. Udah remah memang sobut dan anak saya nomor 2. Cek repot, nyuun depak ke Allah. Engkau maca solawat, bana doa, ben mengamini. Setong kuncinya, cek nyon tiket, nyon depak.
Ya Allah kedapatin Mekah Madinah ngiring umi cukup nyondepat. Terus panjang perjalanan dari Purwobolinggo maca salawat istighfar nyondepat ke Allah. Depak ke surga Arafat beli guna 2 tiket sejual beli boleh. Letak bintelan bu. Mereka jual ke orang nggak boleh. Lemah jual pagi kalah. Jadi kau guna pagi. Mari nemu tiket boleh telepon anak saya nomor 2 lagi nah. Jom bini kayak bagi ke Mekah, kayak ketibi di tadi impian ngiring ke Soka. Alhamdulillah, kena anak telok norokat ibu. Nikmat luar biasa. Ya Allah, neka baro karena doa melan cangkik buruh cek dendaman kula banempian pebanyak mendoakan orang lain. Oh di itunya cerek yo cerek benih kalau cerai harta termasuk cerai doa cerainya porah mantunya kuda tak kebetet biar banyak saya nafkah insyaallah kan beda sekacang orang cerainya porah ngerti cerainya porah biar budak yang minta sepora kaknya porah nggak kesesalain oleh 3 tahun bahkan beda ulangnya ding tibi bentaknya porah kerwadunya menengak gunanya mun engaknya sampai tontoron taknya pora apa salah ben make baju kulang bentar lakoni bi kule pasrahin coba kula lakoni lakin kula kebayi pacar jangan sampai tontoron kula taknya pora ni tak oleh ngak dia jangan tak oleh ngak dia nyepora tinalah malebi Allah sepora kia benda yang kak derajat doa aki teroleh gitu mai doa aki aja boleh sakit ini kuat boleh itu kocok kan bu nah ini kan jadi doa jalan tol kula biar mendoakan orang lain maaf bu ibu nekat doa manti sampai neka orang pelian kapi mujarab doa ibu manti mustajab doa ibu mustajab untuk anak-anaknya letak bu ibu sampian berusaha jadilah mar'atu solihah. Nah ini kan karena mar'atu solihah kita ngaki pernah melae geluin adan sobu ayo kau tuh ngeding sebelum adan sobu meneket nih awirit rengket tak oleh sholat tapi awirin oleh pas doa sebelum adzan subuh mari subuh wirid oleh doa silahkan yang mau bekerja nikah boni adzan subuh ki kor-koran bila entar ka jeding ayo kau tuh jepok doa sebelum adzan tak repot bu kemudian jadilah istri yang berbakti kepada suami tak oleh kadang-kadang mentandi pes membedelakan kebeletan di takote beri oleh nah ini kadang-kadang padahal istri yang baik itu mensosa tak teroe temua keng menandi rejut ke suami harus tahu lebih dulu itulah mar'atus solihah tidak pernah menuntut kebaikan dari orang lain meskipun dari suami tapi ingin selalu memberi kebaikan kepada orang lain utamanya kepada suami nilana men muslimat pen atoro beri jebuna kanjeng nabi atoro rek lake setak ngater bini nanolok muslimatan rogi karena bu ibu muslimah diajari cara berbakti kepada Allah mendoakan anak kotor dan memaafkan suami paham bu tapi yang sering terjadi mensuami telat abri belanja ngamuk apa misem suami pria beli belanja memaafkan apa yoceng memaafkan itulah muslimat impian harus selalu ridho suami punya prinsip
Istri kewajiban saya, istri harus jangan kurang apa-apa, istri harus semua saya penuhi. Hebat, dialah suami yang soleh. Istri yang solihah akan selalu memaafkan ketika suami korang abri belanja. Itu istri yang solihah. Kenapa? Dan selalu memaafkan. Ya Allah, abtina nya pora kalaki abtina make bari perai belanjana kenang lako ngojek abana kempos ajual ayotan bisa meleh abtina pora ya Allah jatuh saaki ya Allah. Itulah istri solihah. Kenapa kok memaafkan istri? Karena suami mentelak ke bini jadi hutang. Kalau orang punya hutang doanya tak cepat taremah. Kalau doa suami cepat diijabah, cepat diterima oleh Allah. Yang enak istri dan anak kok lancen kaitannya. Paham Gi? Ini kan kelihatannya ilmu sepele, tapi ini yang harus kita lakukan. Jadi lamar atus solihah. Pula Bu? Seorang lagi ini kata hadus bi nikmat, menceritakan nikmat yang diberikan Allah. Karena Allah berfirman wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Menoleh kenikmatan ceritakan Muhammad, kata Allah. Kula terus terang datang di Mekah, senek Mekah mesti macam-macam contoh. Secemacam pun dari coklat nih buat aja kapi sebulan buat mulai dari forma semacam forma waktu pulang agak benyain rabu sampai berasa merek sana ke gula nyon pagapora po adunan yang sepenapa poloju anak pak mak forma ambar bodoh nikah bodoh forma nikah bodoh kan itu kan larang coklat nikah bodoh secemacam kan itu kan larang yang sepenapa poloju tulah jawab seorang lagi leh, ini kata dari semeleh, boleh kak Dima? Habisin oreng, ya keren oreng. Pula sukari beriin sekarton leh, ajwa sekarton, neka ambar sekarton. Bapak bisa pun, ya tahu nih, bisa Allah kenceng. Nah pemalaman najuna, pula jawab, pula biasa-biasa leh, pula tujuan tedu, pula tujuan ngakar. Ken pun alhamdulillah menoleh kenikmatan suami harus tahu lebih dulu memberi rezeki tapi pula mensesat tidak ingin suami tahu. Aduh tak bisa menikah kan mau tak bisa kan kewajiban lah menempian untuk istri harus penuhin benreng laki encat Allah ketika minta tengah malam ya jarang minta ke manusia minta ke sepentain banget engkau tak beli apa sepenta banget nggak nih kejap Allah sedang dinta gitu lah dikata paham gitu Gi? Paham gitu Gi? Sore jadilah maratus kula karo ngampung ngeberokan sampian boleh gula baik enten tapi alhamdulillah Allah selalu apareng nikmat yang luar biasa sementara ibadah gula nakal melan aku lam nyampayaki kesampian ngampung berokana sedejana muka-muka sami oleh ridona Guste. Terus sekarang bagaimana kula ban sampian nekase kotu ibu benya doa kelak lamare badai salah satu sampai Bu Gi waktu setong saat Aisyah matur ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ketika malam Lailatul Qadar datang, amalan apa yang harus abdi lakukan? Apa jawab Gusti Kanjeng Nabi? Bacaan kotupa banyak macam biarlah apal kapi. Napa bacaan sekotupa banyak ketika bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dari mana Bu? Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa? Mak doa genika Allahumma doa Allah innaka da ajunan ya Allah innaka sangkuna ajunan ya Allah afuun penekat zat semaha musuh dosa maha pengampun tapi tuhibbu lebur ajunan muji ka Allah ajunan maha pengampun ya Allah dan ajunan lebur ka orang selalu mengampuni dari ya. Jadi Allah maha pengampun tapi Allah lebih mencintai orang yang selalu nyepora orang lain jejak ngecapan dosa ke orang lain gibugi jadi kau tuh saling nyepora mereka tadi hamba ke doa menempian bigula dendaman ke orang tak nyepor ke orang jadi penghambat diterimanya doa
kelihatannya sepele nih kan. Maka yang di gulepok medupok tapi punya keberadaan kamanusan dangkal doa kita. Nah ini kan. Terus kemudian apa napa mak tuh banyak macam geneka kunaban sampean muji ke Allah pas patodus ke Allah pemahanya pora napa boleh kunaban sampean melan kanjeng Nabi ada bu ibu habibullah, orang yang bertobat adalah kekasihnya Gusti. Tapi wata ibu minad dambi kaman ladam belahu, orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa, semua dosanya diampuni. Amin Allahumma. Pengaja itu sana bebanyain salah Nabi Allah sepora napa boleh kuleban sampian daripada manus jun seporaan ibu hi sampian dalam aten kebersih, jangan merasa orang lain masih punya dosa ke sampian. Pon buang kepi ibu hi, jadi mangke penyeporah kepada siapapun yang pernah punya dosa kepada kita. Sepora kepi pon. Lakin nareng tuana teretana saya rabai pon, saya dolim kepada kita. Yuk ampuni semua. Kosong-kosong. Doakan semua. Jangan minta sepora nyeka gula, make tak minta sepora. Orang nyepora tulisan orang lain itu bagus, lebih bagus lagi sebelum dia minta maaf sudah kita memaafkan kepada yang buat salah kepada kita. Paham ini? Ini jalan tol menuju doa kita eterema saran Gusti utamanya. Nah ini kan udah ben sampean pada orang sepo ibu hi, orang sepo kapi kan ini kan muslimat ibu hi, benih IPPNU, benih IPNU, orang sepo kapi di nak foto. Ada buaki dalam Al-Quran ini kan yang perlu diperhatikan. Dalam ajabun Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan fakhdaruhum. Takut melangiti ayat nikah. Dalam ajabun Allah, ya ayyuhalladzina ingat orang banyak amanu seiman bengkapi wahai orang bajul mati. Inna min azwajikum, sampuna dari laki-laki na bangkapi atau bini-bini na bangkapi, wa auladikum ban anak-anak bangkapi aduan ajriya musuh. Apa maksudnya? Kadang bini esakeen laki esakeen bini, reng sepo esakeen anak. Kadang reng sepo ibuat pusing bentingkah lakuna anak. Iki napa iki? Dari mana terjadi jenika? Jabut Allah. Dan mana pas terjadi? Fakhdaruhum. Kuleban sampean kudu waspada, kudu takut. Apa maksudnya? Bini je muji coba ke laki je muji coba ke bini, reng sepo je muji coba ke je sampai. Apa yang harus dilakukan? Maafkan. Apa berikutnya? Doakan. Jangan sampai mau coba. Awas ben, kok orang bini makhluk Allah kia, maisakein bentang laki, manter bantek peselamat tadi Allah. Tak oleh. Kalimat itu akan kembali kepada ucapan diri sendiri. Tak oleh. Anak kebangetan dolim kareng sepo. Paengak tak ejek, jangan sampai ke belecan. Doa bagus. Karena anak mendeng sepo kita hanya pora, Allah tidak akan memaafkan. Bukan hanya terjadi zaman sekarang, orang sepo saya tak nyepora anak sudah pernah terjadi zaman Gusti Kanjeng Nabi. Naudzubillah. Jangan sampai bu. Nek sekute ketakut. Pas dalam masa kutu ilakon yang kuleban sampian, kudu nyepora, kudu memaafkan dan mendoakan manternak foto kuleban sampian parengin selamat itunya sampai tapi nyepora jebai persyaratan kayak kadang orang iya kok nyepora kebana ya tapi syarat takut sudah ya tak usah karena nas Quran benih sekali toh napa jabun Allah fasfahis hal jamil ba'an memaafkan orang lain fasfahis hal jamil maka memaafkan mengampuni dengan baik tak usah kebairan persyaratan karpa titik kakak coba dah iya kebenar
kok nyopo ora keruah syarat aku tuh iya beda tak beda kan nikah kadang-kadang seporan bodoh tetangga seumpama naudzubillah pas jangan cah kelaki nah seumpama naudzubillah pas minta seporan lah direbi nih gila njok kok leka seporan kok setiap laki lain lah tak gudeg laki nebaan ke bener kok keruah ya ke bener kok nyopo ora syarat tah kok tuh anu ayo tahu syarat persyarat